Shalom alaihim, saudara semuanya, para kekasih Kristus dimanapun Anda berada. Kita berjumpa di dalam renungan harian Gereja-Gereja Kristen Jawa Klasis Semarang Timur, edisi 5 Juli 2022. Renungan saat ini diberi judul Egois Bukan Solusi. Terambil dari bacaan Injil Markus pasal 6 ayat 21 sampai dengan 24, yang demikian isi firman Tuhan. Akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk pembesar-pembesarnya, perwira-perwiranya, dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu, anak perempuan Herodias tampil lalu menari, dan ia menyukakan hati Herodes dan tamu-tamunya. Raja berkata kepada gadis itu, "Minta daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu." Lalu bersumpah kepadanya, "Apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun setengah dari kerajaanku." Anak itu pergi dan menanyakan ibunya, "Apa yang harus kuminta?" Jawabnya, "Kepala Yohanes Pembaptis." Saudara kekasih Kristus, egois merupakan suatu dorongan yang muncul dari dalam diri untuk mempertahankan dan meningkatkan pandangan atau pendapat yang hanya menguntungkan diri sendiri. Egois adalah kecenderungan untuk memprioritaskan keinginan dan kebutuhan diri sendiri dibandingkan dengan keinginan dan kebutuhan orang lain maupun bersama. Orang jadi egois karena tidak mau disalahkan, walaupun dirinya sadar kalau salah. Orang jadi egois kalau kepentingannya diusik. Orang jadi egois jika kebutuhannya tidak terpenuhi. Orang jadi egois karena kebenciannya terhadap orang lain yang bersinggungan dengannya. Terlebih ada keinginan untuk membalas dendam. Seperti Herodias yang memiliki kepentingan untuk mendapatkan kepuasan diri sampai ia mau selingkuh dengan Raja Herodes. Namun karena kebenciannya terhadap Yohanes Pembaptis, di mana Yohanes Pembaptis pernah menegur Herodes tentang tindakannya yang memperistri Herodias. Padahal Herodias adalah istri dari Filipus, saudara dari Herodes sendiri. Sehingga Herodias yang memiliki kepentingan sehingga mau diperistri oleh Herodes. Tetapi merasa bahwa Yohanes Pembaptis telah menghalangi kepentingannya, sehingga Herodias memiliki kebencian yang kemudian menjadi dendam terhadap Yohanes Pembaptis. Sampai pada akhirnya ada satu momentum yang tepat bagi Herodias untuk membalas dendam. Herodias memakai caranya sendiri melalui anaknya untuk mendapatkan keinginannya. Saudara kekasih Kristus, egois ternyata bisa muncul karena kebutuhan yang tidak terpenuhi, baik kebutuhan fisik maupun psikis. Herodias memiliki dua kebutuhan itu. Kebutuhan fisik yaitu harta benda dan kuasa yang bisa ia dapatkan dengan menjadi istri Raja Herodes, serta kebutuhan psikis yaitu kepuasan atas dendamnya yang terbalas, hingga ia rela selingkuh dari Filipus
dan tega meminta kepala Yohanes Pembaptis. Melalui kisah ini kita diajak untuk mengkaji ulang segala sesuatu yang ingin kita capai. Apakah kita egois dengan membenarkan segala cara demi kepuasan diri? Ataukah kita tetap setia di jalan kebenaran Tuhan walaupun terjal jalan hidup ini? Mari singkirkan keegoisan kita. Egois bukan solusi untuk mendapatkan keselamatan dari Tuhan. Tetaplah setia di jalan kebenaran Tuhan, karena Tuhan menghargai usaha-usaha kita yang setia pada jalannya. Dan Tuhan punya waktu yang tepat serta waktu yang terbaik untuk mengangkat kita di dalam kemuliaannya. Utamakan kepentingan bersama, singkirkan kebencian dalam diri kita, dan kiranya Tuhan Yesus Raja Gereja yang memampukan kita semuanya. Amin.